Baik, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuninto Saraningsih Umburei. Saya dari Sosiologi kelas 2 reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul komunitas yang beragam, masalah dengan modal sosial menurut Barbara Arney. Pembangunan modal tentu saja dianggap hampir seluruh positif dalam hal hasil. Dengan demikian, komunitas yang dipandang sebagai identitas yang pada akhirnya memungkinkan anggotanya untuk mengejar secara lebih efektif dan bertujuan bersama, yaitu untuk memecahkan masalah kerjasama sosial di antara individu yang mementingkan diri sendiri. Perlu dicatat bahwa modal sosial untuk Putnam dan Coleman berbeda dari bentuk modal manusia atau fisik lainnya. Sedangkan hasil untuk investasi baik manusia, fisik atau pengambilan modal finansial sebagian besar kepada individu. Investasi apapun dalam sosial, modal akan sering menggunakan orang lain daripada individu yang membuat investasi waktu atau energi. Selain teori modal sosial, Coyne dan Aroto mendukung pandangan alternatif tentang masyarakat sipil yang berakar pada gagasan Gramsci tentang hegemoni. Dari perspektif Gramscian, masyarakat sipil bukanlah ruang di mana individu bekerja sama dalam berbagai asosiasi dan datang bersama, tapi lokasi kontestasi dan divisi. Tempat hegemoni dari satu budaya berjuang untuk mendominasi yang lain. Seperti yang diringkas Jean Coyne, hegemoni kategori terpenting. Tidak ada artinya tanpa konsep. Wajar masyarakat sipil dimensi budaya masyarakat tidak diberikan atau alami. Sebaliknya itu adalah keadaan konsentrasi sosial, asosiasinya dan jaringan adalah medan untuk diperjuangkan dan arena di mana identitas kolektif, ikatan, nilai etika, dan aliansi ditempa. Tesis Putnam menakutkan dalam ruang lingkupnya dan banyaknya bukti terkumpul, seperti yang dikomentari oleh seorang kritikus, menyesap dari api hidran untuk mempertahankan fokus yang tajam pada pertanyaan yang ada. Sepanjang subjek tesis modal sosial untuk menganalisis baik dari budaya dan gender perspektif. Ini penting mengingat sejarah yang sangat berbeda di kelompok di Amerika selama abad ke-20, bukan untuk berasumsi bahwa di sana adalah salah satu kisah komunitas yang universal untuk diceritakan. Menarif seperti itu akan mengaburkan sejarah khusus perempuan dan budaya minoritas selama periode waktu yang sama. Juga yang mendasari analisis adalah teori multikultural tentang keadilan itu membawa kita melampaui prinsip kebebasan atau kesetaraan individu yang dijelaskan di atas. Untuk pertanyaan yang muncul yang timbul oleh keragaman dan perbedaan pendapat masyarakat melalui teori politik multikultural. Akhirnya analisis juga berakar pada teori feminis kontemporer dan pemeriksaan dimensi gender dari keadilan dalam komunitas, baik dulu maupun sekarang. Analisis feminisme gelombang ketiga terbaru telah menekan kebutuhan untuk mengenali keragaman dan perbedaan di antara mereka, sekaligus mengintegrasi pengecualian wanita serta melakukan hal tersebut pekerjaan yang paling tidak dihargai di masyarakat. Seperti yang akan kita lihat, baik Coleman dan teori modal sosial Putnam sejauh mereka menempatkan ketidakproporsi beban perempuan untuk menghasilkan modal sosial tidak konsisten dengan kesetaraan gender. Pada saat yang sama, seperti dimensi multikultural memiliki implikasi khusus bagi wanita yang termasuk dalam budaya, tentu minoritas. Pada akhirnya tentang apa yang ditimbulkan oleh liberal, multikultural, dan visi keadilan, feminisme akan digunakan untuk menganalisis apakah topi sesuai digital atau kendaraan konseptual terbaik untuk menciptakan komunitas yang beragam
untuk berusaha tidak hanya terhubung. Robert Popper membuat hal era progresif. Masyarakat yang dianggap penuh dengan model sosial memberikan model keterhubungan sosial yang sebagian besar positif. Oleh karena itu, pada abad ke-20 tetapi sebagai prototipe untuk masa depan, seperti komentar Putman ketika ditanya mengapa dia berkembang artikel aslinya menjadi sebuah buku panjang penuh. Era progresif di Amerika Serikat berasal dari akhir abad ke-19 hingga sekitar 1920 dan ditandai dengan gerakan reformasi sosial, khususnya di perkotaan pusat, di mana penyediaan masyarakat dibuat untuk yang kurang mampu dan imigran, serta oleh lebih besar reformasi politik gerakan kemajuan seperti yang akan kita lihat. Kita juga melihat sisi gelapnya bagi mereka yang dianggap menyeret kemajuan masyarakat, termasuk kelompok etnis tertentu dan penyandang cacat. Saya menjelajahi asosiasi dan proyek yang ada dikelola oleh kelompok yang secara historis tersubordinasi oleh dan diri mereka sendiri, termasuk asosiasi dan proyek tertentu yang dibentuk selama era progresif oleh individu penyandang disabilitas dan Afrika Amerika wanita. Agenda tersebut tidak mengherankan akan terbukti berbeda dari jenis organisasi lain pada era ini, karena cenderung berfokus lebih pada pemberdayaan daripada amal. Asosiasi ini dan agen penting tidak hanya dalam hal pengakuan lembaga sejarah di antara minoritas subordinasi, tetapi juga karena kelompok-kelompok ini mewakili akar embrio dari politik memecah belah yang mendominasi sektor pada paruh abad ke-20 dan menggeser penekanan dalam masyarakat sipil dari layanan hingga advokasi, amal hingga pemberdayaan dan persatuan hingga divisi, karena mereka menentang norma-norma yang ada dari perusahaan Amerika progresif monetik bersama dengan kekuatan eksklusif, asimilasi dan pemberantasannya yang secara historis muncul di dalamnya. Gender merupakan prinsip pengorganisasian penting bagi organisasi. Seperti yang dia tunjukkan, hampir semua paguyuban sipil dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan kelompok yang paling menonjol selama era ini adalah persaudaraan. Ia menyimpulkan bahwa persaudaraan adalah perkembangan yang positif yang muncul di era progresif dan mewakili reaksi melawan individualisme dan anomi era perubahan sosial yang cepat. Suaka dari dunia yang tidak teratur dan tidak pasti dari zaman emas. Namun seperti yang ditunjukkan Corail, Parteman dan feminis lainnya, persaudaraan bukanlah sesuatu yang muncul di awal abad 20 tapi bisa ditelusuri kembali ke pendirian negara modern di abad ke-17. Fraternalisme mendukung abad ke-17 dan teori kontak sosial abad ke-18 dari Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau sebagai tantangan langsung bagi pramodern paradigma patriarkisme sebagai dasar otoritas dalam masyarakat. Wewenang menurut teori untuk sosial berakhir tidak hierarki yang hubungan kikis ayah dengan anak, raja dengan subjek atau Tuhan dengan Adam, tapi seterusnya hubungan yang setara antara saudara dengan saudara, seperti yang ditunjukkan Parteman. Ini transisi sekaligus mengubah sifat kekuasaan dalam kelompok laki-laki diklarifikasikan sebagai warga negara, tidak melakukan apapun untuk mengubah hubungan kekuasaan antara pria dan wanita. Selain itu, proses positif dari persaudaraan, meskipun tidak semua laki-laki dalam kehidupan sipil dan untuk melawan materialisme atau individualisme, harus disandingkan dengan kekuatan simultannya untuk mengecualikan semua wanita. Dimensi religius khusus ini penting tidak hanya sebagai sumber pengecualian, tetapi seperti yang akan kita lihat, sebagai kekuatan untuk asimilasi. Kecenderungan eksklusif asimilasi dari era progresif hanya dapat dipahami dalam konteks historis di mana mereka tumbuh. Secara khusus mereka didorong oleh kecemasan budaya yang mendalam,
hubungan dengan kelompok lain diperburuk dengan peningkatan imigrasi dari Timur Selatan sebagai lawan utara. Sementara Putman menyadari perubahan besar yang terjadi dalam industri teknologi dan masyarakat secara lebih luas, dia gagal untuk mengakui bagaimana menentukan kecemasan atas imigrasi dan nasionalisme. Melalui serikat pekerja, gereja, organisasi persaudaraan, dan lembaga lain, mereka menciptakan dunia budaya mereka sendiri dan sering menyisakan sedikit ruang untuk pendatang baru. Permintaan untuk pembatasan menunjukkan kualitas yang eksklusif pemikiran pekerja dan kadang-kadang mengkhianati konsepsi nativis yang sempit. Tidak hanya dimiliki oleh Serikat Pekerjaan Federasi Buruh Amerika, tetap juga oleh aktivis kesatria buruh. Demikian hasil review saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.